Teman, pengantin siapa? Di malam pertama pernikahan, lahirlah anak haram orang lain. Orang-orang yang datang ke pesta pernikahan terkejut melihat ini, dan mulai bertobat. Siapakah ayah dari anak tersebut? Anda juga akan takjub mengetahui hal ini. Dan kemudian pengantin wanita dihukum oleh suaminya. Tonton video lengkap ini untuk mengetahuinya. Namaku Hamdan. Hari ini adalah malam pernikahan pertamaku. Dan saya sangat senang. Ibuku sangat memuji istriku. Gadis itu sangat kekeluargaan. Tapi apa yang aku tahu? Bahwa wanita keluarga di sini akan menunjukkan kepadaku bintang-bintang di malam pertama pernikahan. Segera setelah saya memasuki ruangan, dia mulai berteriak dengan wajah tertutup. Saya panik dan mengambil tudung kepalanya. Jadi, ketika melihatku, dia mulai menangis lebih keras. Saya mengatakan apa yang terjadi. Anda benar. Dia berkata, perutku sakit sekali. Bayiku akan segera lahir. Cepat dan hubungi orang yang tepat. Setelah mendengar ini, saya terpesona. Tapi kebisingannya sama besarnya dengan yang dia buat. Sebanyak dia berteriak. Melihatnya, saya langsung lari. Saat itu, saya bahkan tidak ingat bahwa wanita ini adalah istri saya. Dan hari ini adalah malam pernikahan pertama kami. Aku tidak tahan dia berteriak sekeras itu. Tapi sebelum saya keluar dan mengatakan sesuatu kepada seseorang, seorang wanita memasuki ruangan. Dia mengenakan pakaian hitam, ada 4 atau 5 gadis lain bersamanya. Wanita itu terlihat sangat muda. Mereka menangkap istri saya dan menjemputnya. Lalu letakkan selembar kertas besar di atasnya, agar tidak ada yang bisa melihat. Saya baru saja menonton. Itulah yang terjadi sejauh yang saya tahu. Istri saya adalah gadis yang lembut dan ramah. Lalu pada malam pertama pernikahannya, bagaimana dia bisa mendapatkan bayi? Saya mengejar istri saya dan wanita-wanita itu. Mereka segera memasukkan istri saya ke dalam mobil di luar. Dan mobil berangkat dari sana. Rumah itu penuh dengan tamu. Mereka semua mulai berbicara. Apa yang terjadi pada pengantin wanita? Mengapa mereka tiba-tiba membawanya ke rumah sakit? Saya juga terkejut sebagai pengantin pria di luar. Sekarang apa jawaban seseorang atas apa yang terjadi? Saya tetap diam di depan semua orang ini. Karena istriku dinikahkan dari keluarga bangsawan. Saya tidak bisa melelang kehormatannya seperti ini. Saya datang ke kamar saya. Saya pikir saya harus berbicara dengan orang tua saya. Tapi lebih dari itu, orang tua gadis itu bersalah. Yang mengetahui segalanya benar, menikahkan putrinya dengan saya. Apa ibu dan ayahku tidak melihat ini? Saya mulai berpikir dalam hati, bahwa aku harus berbicara dengan mertuaku. Saya menelepon ayah istri saya dan dia mengangkatnya. Jadi, alih-alih marah, saya berbicara dengan nada yang sangat lembut. Kataku, paman itu telah membawa putrimu dan beberapa gadis lainnya ke rumah sakit. Dan saya duduk di sini, berduka atas aibku. Jika putri Anda bersepeda dengan orang lain, jadi setidaknya kamu akan memberitahuku. Dia bilang kamu tidak gila. Apa yang kamu bicarakan? Putriku baik-baik saja. Saat dia sedang berbicara, istrinya datang dari belakang dan mengatakan bahwa dia benar. Setelah mendengar ini, suaranya sepertinya berhenti. Mereka segera menutup telepon. Sekarang saya yakin bahwa istriku mengandung anak haram orang lain di dalam kandungannya. Orang-orang ini hanya mengomel padaku. Tertipu saya. Saya pikir bahwa saya pergi dan menceraikan istri saya pada saat yang bersamaan. Tapi sebelum aku sempat melangkah, ibuku masuk ke kamar. Dan dia berkata, "Nak, keluarlah, tidak perlu khawatir." Kataku pada Ami dengan heran, bahwa istri saya melahirkan anak orang lain di malam pertama pernikahannya. Dan kamu berkata, agar aku tidak khawatir. Apa yang kamu bicarakan? Ibu berkata, "Nak, aku mengerti rasa sakitmu, tapi kamu harus mendengarkanku." Aku bilang oke. Bu, aku percaya padamu sepanjang hidupku. Saya masih setuju. Saya adalah mainan.
Tidak ada yang memikirkan atau peduli dengan hidupku. Kata ibu, "Nak, kenapa kamu menangis seperti perempuan? Saya sedang berbicara tentang kebaikan Anda. Keluarlah, mertuamu telah datang. Mereka ingin berbicara denganmu tentang sesuatu." Saya berkata, "Ibu, apa yang harus saya bicarakan dengan orang-orang ini? Sekarang mereka akan melipat tangan di depan saya dan mengatakan bahwa hormati putri kami dan maafkan dia." Ibu bilang, "Tidak ada yang seperti itu. Keluar saja dan lakukan apa yang ayahmu katakan sekarang." Saya mengatakan apa yang ayah inginkan. Ibu bilang dia menginginkannya. Bahwa Anda pergi ke rumah sakit istri Anda dan menanyakan kabarnya. Kemudian angkat bayi yang berbaring di sampingnya dan peluk dia. Dan adopsi itu di depan semua orang. Ibu, kamu sadar, kamu adalah orang tua atau musuhku. Mengapa saya harus mengadopsi anak haram orang lain? Ibu berkata, "Nak, kamu harus melakukan apa yang kami katakan. Kami bersumpah padamu. Jika Anda mendengarkan saya dan ketika Anda pulang, saya akan menceritakan semuanya. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Dan kami tidak akan keberatan dengan apapun yang Anda katakan." Saya harus setuju dengan mereka. Aku bilang, "Oke, aku akan pergi menemuinya atas permintaanmu." Jadi saya meninggalkan rumah dan sampai di rumah sakit. Saya sedang berdoa di sini. Semoga Allah menjadikan semuanya bohong. Setelah sekian lama Allah menunjukkan kebahagiaan pernikahan dan kini semuanya berakhir. Saat aku memasuki ruangan dengan kesedihan di hatiku, aku melihatnya. Bahwa ada beberapa orang di sana. Di dalamnya ada 4 atau 5 gadis. Dan ada seorang anak laki-laki bersamaku. Anak laki-laki itu tidak lebih cantik. Itu adalah penampilan yang sederhana. Saat menonton sepertinya, bahwa dia sangat licik dan nakal. Begitu dia melihatku, dia berdiri kaget. Aku bertanya sambil pergi, "Siapa kamu, saudara?" Jadi dia berkata, "Saya ayah dari anak ini." Melihat anak ini darahku mulai terbuka. Tapi ibu dan ayah sudah bersumpah untuk melakukan apa yang kami katakan. Saya berkata kepada anak laki-laki itu, "Kenapa ini bayimu? Gadis ini adalah istriku." Dan anak laki-laki itu mendengar bahwa anak ini juga menjadi milikku. Dia mulai tersenyum dan berkata, "Bagaimana hal itu bisa terjadi? Untuk mendapatkan begitu banyak cinta dalam satu malam, istriku Sofia pasti telah memberikan mantra padamu." Setelah mengatakan ini, dia mendorongku keluar kamar. Melihat pemandangan ini, pikiranku berputar. Bahwa di dalam diri kekasih istriku sedang berdiri bersama anaknya. Tetap saja, orang tuaku menyuruhku untuk pergi dan menanyakan kabarnya dan memberikan namaku pada bayi itu. Saya pikir saya akan menelepon dan memberitahu Abu. Kekasih nona itu juga telah tiba. Untuk mengambil anak saya, tetapi kemudian saya memikirkan tipe ibu seperti apa. Saya kembali ke kamar. Aku bilang pada anak itu kalau anak ini milikmu. Jadi secepatnya bawa dia dan aku akan membawa istriku kembali ke rumahku. Karena ini istriku, aku punya rasa hormat. Saya menikah dengannya. Dan hubungan pernikahan tidak terlalu lemah. Bahwa itu harus dipatahkan dalam satu gerakan. Bagaimanapun, saya sangat mencintai istri saya. Mendengar kata-kataku, warnanya menjadi kuning, lalu keluar dari amarah. Istri saya menangis. Saya mengambil bayi itu dan memberikannya kepada perawat yang berdiri di samping dan berkata bahwa Anda yang merawatnya sekarang. Istriku sedang tidak sehat. Saya terkejut. Bagaimana gadis keluarga seperti itu bisa mengambil tindakan yang buruk? Saya membawa istri saya pulang dari rumah sakit. Jadi ibu dan ayahku berdiri di depanku. Melihat istriku sepertinya tidak ada satupun jarinya. Bahwa dia telah melahirkan seorang anak. Dia berjalan dengan baik. Dan gaun pengantin yang sama masih dipakai. Kata ibu begitu dia datang. Menantu perempuan saya telah tiba. Dan memeluknya. Dia juga menyapa ibu dan ayahnya. Memandangnya. Sepertinya dia masih perawan. Ibu menyuruh istriku duduk di sampingnya dengan penuh kasih sayang. Aku sangat membenci ibu dan ayah saat itu. Mungkin orang tuaku tergoda oleh menantu perempuan kaya dan bersikap baik padanya. Itu tidak boleh dilakukan.
Istri saya tidak melakukan kesalahan besar tetapi juga dosa besar. Untuk itu dia seharusnya dihukum. Tapi ibu mendudukannya seperti ini. Seolah-olah dia sangat murni dan saleh. Saya merasa sangat aneh. Saat itulah seorang wanita memasuki rumah kami. Saya terkejut melihat ada seorang pria bersama wanita ini. Mereka berdua tampak seperti suami dan istri. Istri saya berkata bahwa ini adalah saudara perempuan dan saudara ipar saya. Dia sedang menggendong seorang anak di tangannya. Begitu dia datang, dia memeluk istri saya dan berkata, "Adikku, terima kasih banyak, kamu telah banyak membantuku. Saya tidak akan melupakan kebaikan Anda selama sisa hidup saya. Jika bukan karena anak ini, saya akan bercerai hari ini dan datang ke rumah saya." Suaminya memandangnya dengan mata marah dan berkata, "Tidak ada hal seperti itu. Hanya saja, jangan lakukan hal-hal ini tanpa alasan." Lalu dia berkata, "Sekarang anak ini milik kita. Dan itu adalah darah kita sekarang. Kita akan mendapatkannya." Istri saya tersipu dan tersenyum pada mereka. Lalu tiba-tiba, istriku bersikap sedemikian rupa sehingga membuatku kesepian. Saya merasa pusing karena kelemahan. Mendengar perkataan istriku, sang ibu langsung berdiri dan berkata, "Yaya, kenapa aku tidak membawakan menantuku es panas yang panas? Bagaimanapun juga, menantu perempuan saya telah melahirkan seorang putra yang begitu cantik." Atau mengatakan ibu pergi ke dapur. Mendengar perkataan mereka, darahku mulai terbuka. Bahwa hal itu telah dilakukan pada Ami. Keserakahan akan uang sudah menjadi gila. Saya juga mengikuti ibu di dapur. Aku sudah bilang pada ibuku bahwa pikiranmu baik-baik saja. Anda memanggil menantu perempuannya karena melahirkan anak haram. Dan sungguh menakjubkan pemandangan di luar. Anda mengatakan itu kepada saya ketika saya datang dari rumah sakit. Jadi, kamu akan menceritakan semuanya padaku. Ibu bilang kamu harus bersabar. Biarkan orang-orang ini pergi dan aku akan menceritakan semuanya padamu. Setelah mengetahui hal itu, jika hatimu belum puas, jadi kamu menceraikan istrimu. Saya kembali terdiam karena mari bersabar selama beberapa jam. Ketika saya keluar, semua orang memperhatikan istri saya dengan sangat baik. Seolah-olah dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya tidak mengerti apapun. Saya tidak tahu dosa besar apa yang telah terjadi dalam hidup saya. Karena itulah semua ini terjadi padaku. Melihat anak ini, aku sekarat. Lalu mereka berdua pergi setelah 1 jam. Saya juga berterima kasih karena sekarang saya akan menceraikan istri saya dan menyingkirkannya selamanya. Tapi kemudian apa yang ibu saya mulai katakan kepada saya terpesona. Dan saya mulai merasa kasihan pada diri saya sendiri. Ibuku mulai berkata kepadaku, "Nak Hamdan, dengarkan kami baik-baik." Saat itu istri saya juga duduk di depan. Ami mulai berkata, "Sekarang beritahu aku apa? Anda berpikir dari mana saja bahwa istrimu telah melahirkan seorang anak?" Saya memperhatikan istri saya dengan cermat. Lalu aku memberitahu ibuku apa yang aku tahu. Hanya orang berdosa yang tahu. Sungguh dosa yang telah dia lakukan. Ibu bilang, "Iya nak, tapi punya anak itu bukan dosa." Bersamaan dengan ini, seseorang harus melalui rasa sakit yang luar biasa. Anda tahu dari wajah istri Anda dan di tempat lain bahwa itu berasal dari harapan. Saya tidak mengerti satupun dari mereka. Aku tidak tahu apa maksudnya. Pikiranku jadi kacau. Saya bangkit dan berdiri dengan marah dan berkata, "Tontonan yang luar biasa. Katakan apa yang ingin kamu katakan dengan jelas dan jangan bingung," kataku. Di satu sisi, dia sendiri mengatakan bahwa anak ini adalah miliknya dan gadis ini juga mengatakan bahwa anak saya akan lahir. Dan kemudian kekasihnya juga ada di rumah sakit mengatakan bahwa bayi ini milikku. Dan sekarang tunjukkan. Seolah serangan itu tidak pernah terjadi. Melihatku sangat marah, ibuku mulai berkata, "Anak baik, duduklah. Kami akan menceritakan semuanya padamu. Sebenarnya anak itu bukan miliknya. Apa yang telah dia ciptakan?" Saya berkata bahwa saya tidak sebodoh itu. Anda akan mengatakan bahwa ini murni dan saya akan menerimanya. Ibu berkata, "Hamdan,
Wanita yang baru saja datang. Kamu bertemu dengannya, bukan? Lalu dia berkata kepada istriku, "Putriku, katakan yang sebenarnya kepada putraku dari mulutmu sendiri." Istri saya mulai memberitahu saya bahwa saya tahu bahwa kamu pasti merasakan semua ini sangat buruk. Tidak ada suami yang sanggup menanggung semua ini. Saya masih kecil saat kakak perempuanku menikah. Aku tidak mencintai siapapun di dunia ini lebih dari saudara perempuanku. Amma juga sering sakit. Saya telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakak perempuan saya. Kakak perempuanku memberiku status keibuan. Dan ketika dia menikah, aku menangis seolah ibuku akan meninggalkanku. Dan menangis. Saya berada dalam situasi yang buruk. Aku bahkan berhenti memasak dengan benar. Lambat laun aku menyadari bahwa adikku lebih bahagia bersama mertuanya dibandingkan kami. Adikku telah menikah selama 5 tahun. Namun mereka tidak dapat mempunyai anak. Suatu hari ketika dia pulang, jadi dia terlihat sangat kesal. Lalu dia bilang kalau nafasku selalu bau. Mengapa putriku belum punya anak? Saya menghibur saudara perempuan saya dan berkata bahwa kamu tidak perlu khawatir. Kami akan menemukan solusi untuk masalah ini. Adikku tidak percaya. Semoga ada solusi untuk masalah ini. Saya mengatakan kepada mereka bahwa Asap harus memberitahu suaminya bahwa kami mengadopsi seorang anak. Adikku bilang oke. Saya akan berbicara dengannya kemudian ketika saudara perempuan saya berbicara dengan suaminya dia membuat kondisi yang aneh. Bahwa kita tidak bisa mengadopsi anak dari siapapun. Jika di keluarga Anda ada anak yang merupakan darah Anda sendiri, tidak apa-apa. Selain itu, tidak ada anak lain yang tidak bisa mendapatkannya. Pertama, adikku memandang Devrani janinya. Tapi mereka juga menolak mentah-mentah bahwa kita tidak bisa memberikan anak kita. Adikku kecewa dan berkata kepadaku, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Saat itulah aku meminta ayahku untuk menjodohkanku atau menikah. Lalu ayahku menghubungi orang-orang Asap. Jika kalian tampak seperti keluarga dan bangsawan, maka ayahlah yang menjalin hubungan ini. Saya yakin saya telah melakukan kesalahan besar. Seharusnya aku tidak melakukan itu pada malam pernikahanku. Ketika kamu menikah. Jadi saya mulai berpura-pura kepada saudara perempuan dan ipar saya bahwa saya adalah seorang penyerang. Saya berjanji kepadanya bahwa saya akan memberinya bayi ini. Tapi sebenarnya tempat saya diserang. Karena pernikahan sudah selesai. Tapi saya pergi setelah 1 tahun. Dan setelah menikah, Anda dan saya hanya bertemu 2 hingga 3 kali dalam setahun. Dan selama ini kamu bahkan tidak menyentuhku. Namun kakak dan adik ipar saya merasa saya benar-benar diserang. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya pada adikku. Jadi dia mulai khawatir jika anaknya tidak lahir setelah 9 bulan. Jadi kebisinganku akan menceraikanku. Lalu aku menjelaskan kepada adikku bahwa kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memberimu anak pertama setelah menikah. Tapi kita harus mengatur waktu ini bagaimanapun caranya. Dan kemudian pada malam pertama pernikahan saya melakukan semua ini agar semua orang menyukainya. Bahwa saya telah melahirkan seorang anak. Mengatakan ini, istriku terdiam. Aku bilang kalau anak ini bukan milikmu. Lalu siapa milikku? Ibuku maju. Dan dia menundukkan kepalanya dengan nada malu-malu dan berkata kepadaku, "Nak, anak ini bukan anak istrimu. Sebaliknya, adikmu berasal dari Ruhsar. Adikmu menyukai laki-laki. Tapi dia tidak mendukungnya. Dan saat kami mengetahui hal ini, semuanya sudah terlambat. Dan segera setelah malam itu kami membawa istrimu. Adikmu juga mulai kesakitan. Jadi aku berlari untuk menyelamatkan kehormatanku dan ayahmu. Istrimu pergi ke kamar. Dan berdiri di depannya dengan tangan terlipat. Bahwa sekarang kaulah yang bisa menyelamatkan kehormatan kami. Karena Anda telah datang ke rumah kami. Jika ada yang mengacungkan jari pada Anda, kami akan menghadapinya. Tapi putriku masih belum menikah. Hidupnya akan hancur. Istri Anda juga menyetujui hal ini. Itu adalah gadis yang sangat baik. Saat aku pergi ke kamar istrimu, jadi aku sudah mengantar adikmu keluar, ke dalam mobil. Ketika istri Anda mengetahui hal ini,
Dia mendukung kami. Dan kemudian istrimu dibawa ke rumah sakit. Agar kehormatan kita juga terselamatkan dan adiknya mendapat anak juga. Ketika ayah istri Anda mengetahui hal ini, dia juga mendukung kami. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menunjukkan wajah kami hari ini. Aku menatap istriku dengan nada terkejut. Jadi dia juga menutup matanya. Dan kemudian menatapku dan mulai berkata, "Ya, saya mendukung ibumu dalam hal ini hanya karena yang satu sekarang menjadi rumah saya dan yang lainnya adalah saya juga menginginkan seorang anak untuk saudara perempuan saya. Mungkin Allah telah menerima doaku ini. Jadi kupikir aku akan mengambil bayi itu dan memberikannya pada adikku. Dan ibumu juga tidak mempermasalahkan hal ini. Dan ayah saya juga mendukung hal itu. Bahwa kedua putrinya akan tinggal di rumah." Setelah mendengar semua ini, seolah-olah tanah telah keluar dari bawah kakiku. Senang juga bahwa istriku adalah gadis yang murni. Dan ada kemarahan karena adikku melakukan semua ini. Dan kami bahkan tidak mengetahuinya. Nah, sekarang apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Jika dia menghukum saudari itu, orang-orang pasti tahu dan mendapat keburukannya sendiri. Lalu saya meminta maaf kepada istri saya. Dan sekarang kami berdua mulai hidup bahagia. Setelah 1 tahun, Allah memberi kami seorang putra juga. Yang saya sangat senang menemukannya. Dan sekarang aku menikahkan saudara perempuanku dengan seorang anak laki-laki yang berbudi luhur dan baik. Mereka juga sangat bahagia dalam hidup mereka. Dan bayinya, adik iparku. Artinya, saudara perempuan istri saya memilikinya. Dan dia membesarkannya sebagai seorang ibu. Dan memberi cinta. Anda semua memberitahu saya apakah saya melakukannya dengan benar atau tidak. Seharusnya aku menghukum adikku. Atau kepada istrinya sendiri karena menurutku kebohongan padanya telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Hidupku sendiri, hidup adikku, dan hidup adik iparku.